artinya kalau tidak membaca tafsirnya. Di situ ada pasti ada terjemahannya. Makanya Al-Quran zaman sekarang itu kan lebih canggih ya. Apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli buku, nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Kalau Untuk udah baca dipahami, lewat handphone, untuk dimengerti. bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahan itu kan kalau sekarang Tadi gini, Abang kalau bilang hanya bahasa Arab aja, Arab supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. betul. Karena ya kalau lewat handphone itu namanya sudah bukan mushaf. Ya, Al-Quran murni itu mushaf yang berbentuk buku. Ya, yang berbentuk buku itu mushaf namanya. Dan Al-Quran ditulis itu oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf yang tidak mengenal baca dan tulis bisa menulis Al-Quran? Tapi jelas beliau menyampaikan itu kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan semata-mata ucapan karangan dia, bukan. Itulah kenapa Nabi Jadi Muhammad buta huruf. abang yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya, yakin. Nggak bisa baca dan tulis, yakin. Karena semenjak dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. Dan ketika baru umur berapa tahun ditinggal ibunya. Iya, jadi beliau tidak sekolah. Tidak seperti Yesus ya, maaf ya. Yesus kan bersekolah. Abang sudah baca Al-Alaq yang mengatakan Nabi Anda membaca Quran ayat 2? Ya, Al-Alaq ayat 2? Ikro, ya kan? Itu wahyu pertama dari malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, ya. Datang malaikat Jibril lalu berkata, "Ikro, bacalah." Nabi Muhammad gemetar kedinginan karena tidak bisa membaca. Apa yang mau saya baca? Tadi kata Anda dia tidak Ikro. bisa baca tulis, Ya. tapi dia bisa membaca. Yang mana yang betul ini? Tidak bisa membaca dan tulis, tidak bisa. Dia pun Saya tidak mengatakan bisa baca tulis, tidak. Dia menghafal. Dia menghafal. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia, ya itu disampaikan kepada sahabat, ya pengikut beliau waktu itu. Dia menghafal. Menghafal. Seriusan? Menghafal. Serius. Silahkan dibedah. Silahkan dicari bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis. Abang bisa baca Al-Bayyinah ayat 2? Ini semoga kalian bisa memberi pengertian ya kepada orang. Oke. Abang baca ya. Ya. Aduh, maaf, mata saya agak ini nih. Bang Abdul barangkali bisa ini, Bang Abdul. Bisa Bisa melihat baca. dengan jelas, Bang Abdul. Alam Syah mungkin mau baca. Menghafal Yaitu ya, seorang menghafal rasul ya, menghafal. dan yaitu seorang rasul dan Allah Nabi Muhammad yang membacakan, Lembaran kok, Bang? membaca lembaran suci. Loh, katanya gimana? Ini yang saya baca. Mana itu? Ya, silakan Bang Abdul. Coba dijelaskan. Kasih Bang Abdul. Gantian Bang Abdul. Sulit. Saya baca tadi. Mana tadi Bunda? Biar saya Lembaran yang baca. ya, hafal atau lembaran nih? Saya baca Bunda. Ya, Al-Bayyinah ayat 2, Bang. Buka aja, Bang, di tempatmu, Bang. Cuma satu HP ini, enggak bawa kitab gitu. Al-Bayyinah ayat 2. Bisa dijelaskan di situ Bunda, dikasih lihatkan Bunda. Siapa pula ini ngorok? Udah. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran suci Al-Quran. Lembaran ya? Ya, lembaran. Katanya tadi menghafal. Mana yang betul? Thank you, Kak Deborah. Jadi yang Membacakan mana? di situ. Ya, Namanya tadi katanya membacakan itu. menghafal.
kata Bunda. Dari Nggak, Dia Jibril. membacakan dalam arti berkata lembaran-lembaran Al-Quran. Iya kok pelimpan gitu ya? Membaca lembaran Al-Quran. Berarti Berarti udah ada Dia ini ya. ceritakan, membacakan lembaran Al-Quran. Menceritakan, maksudnya itu membacakan. Coba Dia. gimana nih Kang Cilok? Ya, mungkin gini, yang dimaksudnya adalah membacakan itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat untuk disalin. Lembarin loh. Iya, lembaran memang. Pada waktu itu belum ada buku ya, pada waktu itu belum ada buku. Kalau sejarahnya Ada sih buku, belum belum disusun. Waktu itu Quran aja masih berantakan, susunannya belum ini. Kejar-kejaran kalian, kejar-kejaran. Ini Ya. Pak ya. Aku mau nanya boleh nggak ya? Ya, silakan. Ya, aku mau nanya begini, kan Nabi itu nggak bisa baca dan tulis, tapi ditulis oleh sahabatnya. Bagaimana seorang Nabi itu bisa memverifikasi tulisan sahabat itu benar dengan yang diucapin sama dia? Pertanyaan saya dari lama. Ya, begini. Logika, kita bisa, itu logika dong, Ya, logika manusia. memverifikasi ya. Memverifikasi Gimana gitu loh? seperti abang prajurit dengan kakak hostnya ini, tentunya walaupun hanya sekenal teman virtual tapi saling percaya karena seiman. Oke, kami nggak seimbang. Apalagi Rasul kepada sahabatnya yang sangat menjaga, melindungi beliau. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, tapi sahabat-sahabat ini melindungi, apalagi menjaga, bahkan tidak hanya Al-Quran, kitabnya orang Islam itu kan ada Sapinah, ada Tijan, ada Jurumiyah, ya, tidak hanya Al-Quran. Iya, nanti dulu, itu hal Al-Quran aja kan, apalagi tentang hadis-hadis. Hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga ditulis dalam bentuk hadis. Beda hadis dengan beda Quran. Quran itu firman dari Allah. Pertanyaan Pak Prajurit ngerti? Iya. Ngerti. Apa tuh? Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi yang buta huruf memverifikasi bahwa tulisan para sahabatnya itu diyakini benar apa yang disampaikan beliau, kan begitu, ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa beliau percaya kepada para sahabatnya ini, nyawanya saja dilindungi dari kejaran orang-orang kafir Modal Quraisy yang ingin percaya. membunuhnya. Loh, Modal percaya. Oke, Sekarang analogi ke begini. dasar, Bang. Analogi ke Hadis dasarnya begini. aja. Ya oke, silakan. Ya, itu kan nggak bisa diverifikasi. Ya, kalau seandainya gimana ya? Itu kan aku percaya Nabi. Aku kan berarti bukan percaya sahabat dong, lebih ke Nabi dong. Nabi aja buta huruf segala macam. Makanya jadi sah-sah saja dong menjadi bodoh gitu. Bisa saya Iya, juga tidak bertanya. mungkin ya. Tidak mungkin sahabat mendustai Nabi, orang yang dicintainya. Kami saja yang tidak mengenal Nabi, yang hidup di zaman sekarang itu percaya kepada Nabi, Oke. apalagi sahabat yang Bagaimana berada di dengan konsep ini, Bang? sekitar hidupnya. Bagaimana dengan konsep ini? Aku sekolah dulu, aku tuh belajar tentang penjajahan Indonesia. Aku percaya gitu loh, Bang. Bahkan aku berkorban, Ya. ternyata setelah akal sehatku menelaah lagi, Ya. mencari sumber lagi, ternyata itu pembodohan kurikulum gitu loh. Makanya dirubah, direvisi gitu loh. Nah, itu gimana loh? Nah, tafsir abang, nalar abang untuk menjawab hal tersebut. Kamu bilang kan Beda percaya, ya, takutnya nanti kita beda bicara. dengan ada gelar al-mukminin. Al-mukminin itu orang yang dipercaya. Ya, beda. Sahabat ini jelas ya. Sahabat ini saya katakan sekali lagi, ya, bahkan nyawa beliau pun dilindungi. Saking cintanya para sahabat ini kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang yang saya cintai, yang saya lindungi, saya mengkhianatinya, perkataannya saya tulis dusta. Seorang utusan saja, seorang utusan raja untuk menyampaikan kepada raja yang lain tidak akan mengkhianati, apalagi ini sahabat atau umatnya sendiri. Bang, yang manusia mencintai itu kan baginda bisa Rasul. hilap. Ya, sahabat-sahabat itu kan manusia, itu kan bisa hilap, Bang. Betul, Itu betul. tidak bisa dipungkirin, Bang. Yuk kita rasional lagi gitu loh. Makanya tuh Iya, negara oke. ini gitu loh. Pejabat Saya kita mengerti, kita percaya, ya, ternyata saya mereka mengerti begitu. jelas manusia sifat dusta. Benar, saya paham pertanyaannya. Tapi tolong pahami juga jawaban saya. Ya, di sini saya katakan, ya, seperti saya mencintai ayah saya. Oke. Rasul tidak hanya ditulis oleh para sahabatnya, juga Aisyah
Istri Rasulullah juga pandai membaca dan menulis dan punya otak yang jenius. Iya, makanya Bang, dengan tafsiran tersebut menjadi pro dan kontra. Kalau seandainya dari Iya, Nabi sendiri mungkin tidak perlu kontra karena di samping beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga beliau, ada istrinya juga. Oke, Ya, Siti Aisyah ini manusia Oke, yang kenapa? dibekali ilmu. Kenapa sempat diracun kalau begitu? Siapa yang meracun Nabi Muhammad? Saya baru dengar. Oh, ya udah. Oke. Ya, saya baru dengar kalau Nabi Muhammad diracun. Oh, oke. Ya, saya tidak tahu itu. Ya, kalau Nabi Muhammad diracun. Boleh bertanya sama Mbak Salena? Tunggu dulu. Ini jadi yang tadi Al-Bayina tadi ya. Ini sebenarnya dia ini bisa baca atau tidak? Tidak. Intinya tidak. Tidak, Bunda. Lalu bagaimana dia ayat ini loh? Anda demi mempertahankan argumentasi Anda mengkhianati kitab Anda ini. Membacakan Bukan namanya mengkhianati, bukan mengkhianati. Membacakan. Itulah tafsir yang kadang-kadang manusia seperti saya Islam Bang Coba Abdul jangan Islam. ditafsir, coba bahasanya aja ini. Biar saya Ayat. jelaskan. Membacakan, Oke, Bang Abdul. menceritakan namanya itu, Ini Bunda. suhuf loh. Nih ya, dikatakan. Membacakan. Suhuf berarti ada lembaran. Jadi gimana Membacakan. ini bisa baca atau enggak? Lembaran-lembaran Al-Quran kan belum disusun di situ, Bunda. Membacakan Al-Quran namanya. Kalau namanya Maksudnya kegiatan menceritakan. Menceritakan. membaca Quran, berarti sudah ada tulisan toh? Sama halnya, coba kamu baca ini Alkitab ini. Kamu nggak melihat kan, kamu membacanya kan? Misalnya begitu, surat Yohanes begini, bacanya begini. Sama juga itu artinya, begitu perumpamaan namanya. Lembarannya, ini ada lembaran. Itulah membacakan Berarti sama halnya bisa kamu. Pak? Bisa. Itu pelin-pelan gitu. Cuma aja baca itu, berbicara itu membaca juga sama halnya dengan Bunda. Tidak melihat Ini kitab ada tapi membacanya. lembaran yang mau dibacakan contoh. Gini, contoh saya kasih contoh, Bunda. Ini kan Misalnya, Bunda. Nabi Anda membaca Saya kasih lembaran berarti ada lembarannya. Ya betul, saya kasih. Kang Cilok juga tadi bilang zaman dulu belum ada buku, betul Bang Kang Cilok tadi bilangnya gitu. Iya, betul. Belum Al-Qur'an belum disusun. Pada waktu itu lembaran. Ya. Iya. Tapi udah ada urutannya buku beraca. kan? Zaman itu sudah ada buku kan? Saya nggak yakin ya ada buku atau tidak. Yang pasti kalau tulisan sudah ada. Ya, entah itu berbentuk lembaran atau sudah menjadi buku, saya nggak yakin. Bentar. Kitab aja udah bentuknya kayak gini. Ini di abad keempat Bang, pakai otak ya. Alkitab aja udah bentuk begini kanonnya abad 4. Ini kenapa kembali ke zaman batu? Iya. Oke. Alkitab lebih dulu. Memang kami mempercayai bahwa Allah menurunkan. Bukan. Sebentar. Jawaban saya nanti ke bawahnya ini ya, dengarkan dulu. Kami percaya sudah ada Zabur, Taurat dan Injil. Itu kami yakini. Kami yakin bahwa Allah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Ya, kami percaya, mengimani itu. Begitupun Al-Quran. Nah, yang dimaksud belum jadi buku ya. Injil sudah jadi buku. Al-Quran belum disusun. Oke. Begini, Bunda, maksudnya tadi, Bunda, ya. Yang saya nggak yakinnya apa nih? Tar dulu. Yang apa? Saya nggak yakin di mana tadi. Maaf, koreksi. Ya ini tadi abang bilang kata nggak yakin tadi tentang tadi buku tadi. Ya tentang buku itu saya nggak yakin ya. Al-Quran sudah dijadikan buku belum? Karena Al-Quran itu kayak Iqra. Wahyu pertama dari Allah itu Iqra, bacalah, ya kan? Kok Jibril datang ke Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Ya, surat pertama di Al-Quran itu bukan Iqra. Pasti nabinya lucu dong jatuhnya gitu loh. Memang seperti itu, bahwa untuk menunjukkan kepada kami bahwa bukan perkataan beliau, bukan tulisan beliau, tapi tulisan para sahabat dan isinya adalah Percaya kebenaran. sahabat apa beliau mengikuti sahabat atau beliau nabi itu? Lebih percaya beliau tentunya, dan juga kepada para sahabatnya yang beliau cintai, yang beliau percayai. Seperti Anda, Bang prajurit, apakah di dunia ini selama Anda hidup tidak percaya satu orang pun?
Belajar dari Yesus aja ya, muridnya mengkhianatinya Yudas, Bang. Itu yang murid. ini bayangin ya. Ya. Jadi makanya benar tadi logikanya. Mungkin nggak Anda percaya bahwa sahabatnya itu benar-benar menulis apa yang diperkatakan Nabi Anda, sementara dia tidak Percaya. bisa memverifikasi. Percaya, tidak bisa Kembali lagi poinnya, Pak. di Tunggu samping beliau ada istrinya Siti Aisyah. Sekarang bagaimana para sahabat mau memungkiri apa yang diucapkan beliau lalu ditulis yang lain? Tidak mungkin. Nyawa beliau saja dilindungi, kan gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Gini, oke Bang, gini. Kalau seandainya, maaf ya, satu saat nih bertemu dengan Nabi ya, kita berdebat dengan Nabi lah gitu loh, ya. Terus begini, ternyata salah itu yang ditulis sahabat. Terus abang marah-marahin Nabi. Nabi juga bingung lah, saya kan nggak bisa baca tulis katanya. Jadi kan bentuk Itu kan pertanyaan yang inilah ya. Tapi saya jawab ya. Itu sebenarnya itu tidak mungkin terjadi karena beragama itu berakal sehat ya, beragama itu berakal sehat. iya, itu Betul, adalah betul, konsekuensi betul. logis. Itu konsekuensi Oke. logis. Oke. Oke, Mbak tidak Sudana. mungkin ya, tidak mungkin itu salah, tidak mungkin. Kami 100% Injil siapa itu, mau Mbak? dikatakan apapun, mau dipertanyakan apapun, kami percaya, kami sudah mengimani itu. Yang Itu penting kuat. imani saja ya. Mau gimana? Tentu, gimana. tentu. Makanya chaos negara kita, Bang. Aduh, Boleh bertanya, Mbak Salena? Sabar ya. Misal ya, Bisa. kamu pergi ke Dukcapil misalnya. Mbak, saya mau dikeluarkan KTP saya. Nomornya berapa? Dihafal. Pasti minta data dong. Benar nggak? Iya, Data tertulis iya, itu iya, paling iya, otentik. Itu Benar, paling benar. kuat. Ya. Saya hafal. Nomornya segini-segini. Bukti, Bang. Butuh yang namanya itu. Iya. Bukti Iya, verifikasi. tertulis. Iya, Konfir makanya dilayani. konfirmasi itu ya, verifikasi itu penting. Tadi kalau kamu mau katakan pun seandainya kamu bilang sama misalnya kamu ke tempat ke kantor ini bilang, "Saya berani mati, Bang, itu bener." Nggak diterima, sayang. Oke. Sekarang gini lah ya. Sekarang Nggak gini, ngefek. anggaplah. Mohon maaf, KTP-nya dulu lihat biar saya keluarin Oke. ini kakaknya. Oke, Pokoknya verifikasi. saya hafal. Iya. Sekarang seandainya verifikasi ya, verifikasi. Saya sebagai Rasul, saya mempercayakan Bang Abdul untuk menulis apa yang saya sampaikan. Tulis dulu, saya bilang, ya kan? Oke. Lalu ada orang teman saya, karena sahabat Rasul ini nggak hanya satu ya. Ada Utsman, ada Umar ya, ada banyak sahabat Rasul ini. Katakanlah saya Nabi berbicara kepada Utsman ya untuk menulis apa yang disampaikannya. Lalu bisakah Umar diverifikasi untuk membacakan apa yang ditulis Utsman? Kan logikanya seperti itu, bisa saja. Apalagi ada istrinya yang pandai. Dalilnya mana? Dalilnya mana verifikasi dari Kan sahabat yang bisa baca? ditanya verifikasi ya. Bagaimana? Verifikasi itu, Bang, verifikasi itu sama orang yang utama, yang pertama, sumber pertama itu verifikasi. Tidak mungkin sekarang- sama orang kedua, ketiga. Poinnya adalah Berarti Anda kepercayaan. mau mengatakan bahwa Umar sudah mengambil posisi Nabi itu karena verifikasi dari sahabat. Tidak Umar mengambil posisi Nabi. Tolong ya pelan-pelan nih, saya jelaskan Lo pelan-pelan kalau ya. mau minta verifikasi, Bang, lewat email lu. Kamu bilang nanti, pakai email tetangga gua nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaannya bukan Nggak verifikasi. bisa. Pertanyaannya bukan verifikasi email atau verifikasi nomor KTP nomor apa, tapi pertanyaannya adalah yakin enggak bahwa yang ditulis sahabat itu benar-benar apa yang disampaikan Rasulullah? Kan itu. Ya. Pertanyaannya kan itu awalnya. Oke, pertanyaan saya ini lembaran apa? Nah, tuh kan. Ini, Lari. balik lagi, lembar. ini lembaran apa? Iya. Lembaran Ini lembaran Al-Qur'an apa? pastinya. Lembaran Al-Qur'an. Oke. Berarti sudah ada tulisan. Sepakat dulu. Kalau Ya, dia silakan. membaca lembaran, baca nggak dia? Bisa baca nggak? Saya tanya. Tadi bilangnya buta huruf.
Bang, Gimana? Ya memang Nabi Muhammad buta huruf Jujur. memang. yuk jadi manusia yang jujur. Memang Bang. Nabi Muhammad Boleh. buta huruf. Akan tetapi tafsir kadang-kadang ya pengertian daripada setiap orang itu berbeda-beda. Dalam bahasa Arab ini tidak sama dengan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab ini kalau orang Arab berbicara sehari-hari itu tidak sama Si dengan Abdul Al-Qur'an. aja udah isinya. ini. Beda. Si Abdul Coba aja Bang udah. Abdullah. Nah, nanti kasih lah. Dia aja udah mau nyanyi yang lain karena dia udah nggak sanggup untuk ini. Setuju atau tidak setuju dulu, sepakat atau tidak sepakat Saya dulu, gitu. tadi bilang sama Bunda ya, kamu tidak melihat kita, kamu menghafalnya, kamu disuruh membaca, maka kamu baca Yohanes ayat sekian, bacanya sekian, bukankah begitu peribahasanya? Halo? Apa sih? Sama halnya dengan Bunda baca misalnya Yohanes ayat 2, kamu tidak lihat kitab kan? Kamu membaca. Saya Baca baca ini. ayatnya, apa bacanya di sini? Bang, kalau Begini, yang saya dimaksud Bang melafalkan berbeda dengan membacakan lembaran. Ini kan dua Ya kan hal lembaran berbeda. dari- Di sini dikatakan membacakan Iya, lembaran dari kitab, lembaran dari Jibril, Bunda. Apa? Lembaran dari Jibril. Itu Berarti bukan ada sebuah tulisan dong. kertas, bukan Objek, Bang, kertas. lembaran itu objek kan? Lembaran itu objek, setuju dulu nggak? Setuju nggak? Tidak dimakan api kalau menurut sejarahnya itu, Bunda. Lembaran itu objek, kan jadi lagi malaikat, Bang. Hmm? Lembaran itu objek kan? Setuju dulu objek. Kita bicara lembaran Ya dulu. kan, yang dibawa dari malaikat Jibril. Bukan itu pertanyaannya, Bisa Bang. menjelaskan. Agak maksa gitu ya. Mulai pusing dia, mulai pusing. Aku aja pusing. Bukan pusing namanya begitu. Dalam arti memahaminya yang kurang paham. Makanya dalam Al-Quran itu ada butuh pemahaman. Waduh, enggak dengar suaranya Bunda. ya, Si host Cila nggak ada suara. udah Ada. pingsan. Ya, di sini perdebatan kita nggak akan selesai sampai akhir ya. Tunggu dulu Bang Cilot. Perdebatan kita Tadi nggak akan ada saya selesai sampai akhir. Tunggu dulu Bang Cilot. Ada juga perkataan dari Bunda Selena ini tadi, katanya cuma modal keyakinan. Apakah Nabi Muhammad itu meyakinkan tulisan yang ditulis para sahabat? Apakah kamu yakinkan yang menulis Injil itu? Yesus tidak melihatnya kan? Apa kamu mau meyakininya? Yesus tidak melihatnya. Nah, Kami meyakininya kenapa? Karena Rasul. kenapa? Karena Yesus tidak Rasul melihatnya. itu. Yesus tidak melihatnya yang menulisnya itu. Ini dengerin dulu. Makanya Iya. Yesus itu mengutus Roh Kudus untuk membimbing para rasul. Bahkan ketika gereja mengkanon Alkitab ini, Allah itu turut bekerja di situ. Pertanyaannya Sempurna dulu bentuk apa? Bunda ya. Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Jadi kalau kamu bilang apakah Yesus memverifikasi? Iya. Yesus Karena bentuknya roh manusia itu. Allah. Ya. Yesus bentuknya manusia. Nah, kalau Roh Kudus ini bentuknya seperti apa? Roh, karena dia Roh Kudus. Makanya Ya. kenapa rasul-rasul Kamu pernah ini, melihat? nih, ya, ini banyak konfirmasinya. Kenapa? Kamu pernah Rasul melihat? ini Kamu pernah banyak, melihat? rasul ini banyak, dan Kamu pernah melihatnya? ini orang-orang Galilea melihatnya. Orang-orang Kamu banyak melihat melihatnya? mereka. Berarti Ini mau kamu dijelasin. cuma meyakini sama dengan kita ini. Kami meyakini. Ini bang, Apa kamu Percaya Kita- kepada orang Galilea. gini bang, ini dengerin dulu. Tadi anda saya dengarkan loh, ya. Ketika Oke. ketika para rasul ini dipenuhi dengan Roh Kudus, ini Roh Kudus ini memberi kuasa. Bahkan Rasul Paulus ketika mau menginjili ke ke Asia, dia dilarang. Ini nyata. Kenapa? Karena Rasul Paulus dan rasul-rasul lain ini saling mengkonfirmasi ajaran ini. Kenapa? Karena Allah itu sendiri yang membimbing mereka. sama Jadi kalau lah kamu itu, bilang, Bunda. kok kamu percaya tulisan Rasul Yohanes? Karena apa yang dituliskan Rasul Yohanes itu sejalan dengan apa yang dituliskan Rasul Lukas, Rasul Markus, dan Rasul Petrus. Semuanya ini saling mengkonfirmasi. Apakah Makanya ada Yesus? kalau abang tadi, gini Tidak. bang, Tunggu dulu. sebentar. Iya. Yesus itu datang dan mengajarkan bersama-sama. Jadi apa yang mereka ajarkan ini ditulis.
Tetapi kamu dari satu orang, logikanya, dari satu orang mengaku dapat wahyu, dan wahyu itu pun disampaikan kepada nabimu tidak langsung oleh Tuhanmu, tetapi pakai malaikat, dan peristiwanya pun tidak ada saksi. Malaikat itu memberikan wahyu kepada nabimu, tidak ada saksi, tidak ada konfirmasi, tidak ada yang menyaksikan. Sementara kalau iman kami itu terlalu banyak saksi mata. Yesus itu datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Jadi ya Bu, bisa saya ya lanjut ya Gi? Bisa lanjut Bu? Silakan. Silakan, Kamu Cak. percaya dengan Taurat? Hubungannya apa? Tidak, kamu pelajari Taurat kan? Kalau kami tidak mempelajari Taurat, saya datang ke rumahmu, saya gorok lehermu. Taurat. Karena Bukan Taurat mengajarkan kami untuk tidak membunuh. Jadi jangan bilang kamu mempelajari Taurat, kami melakukan Taurat. Terus Taurat itu siapa ya yang Biar kamu tahu, makanya saya kasih tahu. Kalau Tunggu saya dulu. tidak mengenal Taurat dan tidak mengerti Aduh. Taurat, saya datang ke rumahmu, saya ambil itu semua barangmu. makanya Jadi jangan saya... Tunggu mengira dulu, kami ini bukan tidak soal ini, melakukan keyakinan ini. Taurat. Hah? Musa itu dikasih sama siapa itu Taurat? Yesus. Yesus. Terus siapa yang menulis Taurat? Jari Yesus. Yang menulisnya. Jari Yesus, dia menulis 10 perintah itu dengan jarinya sendiri. Ini ada di dalam kitab Taurat. Dia Kenapa mengatakan di situ tertawa? Yesus yang menulis di situ. Adakah bilang Yesus yang menulis? Ini dari Yesus Iya, enggak ada. karena Musa Yesus menuliskan itu tentang di belakang. Joshua kok yang di Kalau Injil kamu kalian dulu. mengatakan, bentar, tadi ini Yesus sudah itu saya di jelaskan. belakang Kalau dibuat kamu itu. mengatakan, bentar bang, kalau kamu mengatakan Yesus di belakang, kenapa Iya. Yesus duluan bangkit dari Musa? Memang Yesus ada? Enggak ada Yesus. Kalau kamu mengatakan Yesus belakangan, kenapa Yesus duluan bangkit dari Adam? Itu ada yang Berarti bangkit Yesus dulu. itu Duluan bangkitnya lebih dari mana? dahulu. Sebentar. Di mana Di hari sejarahnya Yesus itu? itu Di lebih hari akhir apa di hari karena awal? dia adalah ini satu-satu dong. Karena Yesus itu adalah perintis dari kebangkitan. Jadi kalau kamu bilang duluan Musa, Musa aja itu baru ada 1500 atau 1700 tahun sebelum Masehi. Sementara Yesus itu dalam keilahiannya, dia ada sebelum dunia ada. Dalilnya ada ini. Kamu baca itu. Dalilnya di mana, Yohanes Yesus? 17 ayat 3. Coba bacakan. Yohanes 17 ayat 5. Baca. Coba bacakan itu. Ya. Coba Bapak, ya bacakan. Bapak permuliakan,lah aku kepadamu Bapak, itu sendiri bukan di Yesus. dalam hadiratmu. Bukan Kamu Yesus itu mendengarkan nggak ini Bapak. ayatnya? Ini dia ngomong, ini Yesus ngomong loh bang. Kamu kalau nggak punya otak dan nggak punya adab, mending nggak usah di sini. Ya. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan ya. Ini perkataan Yesus. Ya Bapa, dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri di dalam hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam dirimu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Yesus ini berkali-kali mengaku dia ada sebelum dunia ada. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu belakangan, nah kamu tidak pernah tahu apa isi Injil. Tetapi kamu mengimani Injil. Kamu bahkan tidak tahu Injil itu seperti apa. Bentuknya aja tidak tahu. Saya tahu Iya, betul, ini betul. terdapat dalam Injil Yohanes. Iya, Bang Abdul nggak tahu tapi itu dibahas. Seakan lebih tahu dong kan? Tidak, makanya kami belajar di situ, Bunda. Itu poin kita untuk mengetahui apa isi Kalau Injil itu. belajar itu didengar. Ya, didengar. Bukan Jangan sebar. Dengar, dibantah. saya akan membantah. Didengar, jangan Justru diketawain. itu. Supaya masuk ke otak. Coba diulang tadi bunyinya gimana? Ya, Tidak. Ya, Keluar dia kan Perkataan Yesus jiwa- tadi jiwa guru yang, itu yang keluar. diucapkan ayatnya tadi bunyinya seperti apa? Coba tolong diulangi. Yohanes Saya kurang 17 ayat dengar tadi. 5 baca. Iya. Yohanes 17 Sepertinya ayat apa? 5. Iya, tolong bacakan. Minta maaf. Nih, saya tunjukin aja ya. Ya konsepnya bukan belajar.
Cari pembenaran, bukan kebenaran. Aduh, nggak kelihatan tuh, lihat. Bang Mata Abdul saya agak gimana? ini nih, maklum faktor usia nih. Bang Oleh Abdul, tolong sebab itu bacakan Bang ya Abdul. Bapak, permuliakanlah Baca aku semua. padamu sendiri Oleh dengan sebab itu ya kemuliaan. Bapak, permuliakanlah aku. Sendiri dengan kemuliaan yang kamu miliki Padamu. dia hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, permuliakanlah aku berarti kan pribadi yang berbeda dengan Bapak. Ya, pribadi yang berbeda dengan Allah. Ya Bang prajurit, permuliakanlah aku. Artinya Padamu kita dua insan sendiri. yang berbeda. Itu permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, Gimana padamu coba? sendiri Gimana? artinya kembali lagi kepada Berarti Allah itu satu. Dia itu Tidak. bersama-sama di dalam Allah kok tidak. Iya, karena begini, Allah itu punya singgasana sendiri ya. Mengutus para manusia pilihan yang disebut nabi dan rasul. Kenapa? Pertanyaan saya nih, ya maaf bertanya. Kenapa Tuhan harus repot menjadi manusia turun ke bumi ya? Sedangkan dia mampu dan berkuasa menunjuk seseorang untuk menjadi nabi. Bang, kalau kamu Pilihannya. Oke. Kalau pertanyaan kenapa dia repot? Sekalian kamu tanya, Bang. Ngapain dia nyiptain manusia kayak kau? Aku menjadi umatnya. Kalau Udah kau pendapat saya dihidupkan, tadi kau itu ayat dimatikan itu lagi, Bang. Kasihan banget. Iya, Kan? tentu kita semua akan mati kalau nggak. Gini ya, makanya saya bilang, kalau Anda mengatakan Tuhan merepotkan dirinya sendiri, saya mau merujuk kepada gelar Allahmu, Maha Mencipta. Pernah tahu? Jelas. boleh saya Allah tanyakan itu tadi tuh. Tunggu dulu Bang Cilut. Ada saya mau katakan di situ di ayat tadi itu. Dia berdoa kan Bentar, di situ Bang sama Abdul, biar si Cilok dulu. Kau tuh kadang-kadang nggak Oh. nyambung, teler-teler kau kemana lo? Kang Cilok, coba. Ya. Kalau kamu mengatakan, kenapa dia repot-repot? Ya, Abang tahu Allah itu Maha Ya, tentu. Maha. Punya Maha. kuasa atas segalanya. Ya, maha kuasa. Iya. Kalau kamu katakan dia Maha, Ya. masa iya kamu bilang dia kerepotan? Tentunya. Lalu kalau dia maha kuasa. Bentar, ini pikirin dulu. Oke, silakan. Pikirin dulu. Setuju atau tidak Mungkin setuju? tidak Allah kerepotan. Tidak, tentunya tidak. Ya. Ya. Ya jadi jangan Tentu ditanya. tidak, karena dia punya kuasa. Sabar. Sebentar. Lalu. Ketika Anda menanyakan, kenapa dia repot-repot? Anda lagi-lagi mau menjadi Tuhan atas Tuhan saya. Karena kamu mempertanyakan apa yang dilakukan Tuhan saya. Ya. Sekarang Karena begini ya. Begini saya tanyakan. Apakah Anda pernah menanyakan Tuhan Anda? Tuhan, kenapa sih kau repot-repot nyiptain aku terus aku kau matiin lagi? Tanyakan dulu. Tanyakan. Takutnya kan kerepotan nih Tuhanmu. Nah, takutnya dia kerepotan. Enggak. Nah, Karena Tuhan menciptakan manusia. kalau Tuhanmu nggak repot, terus Tuhanku kau bilang kok repot-repot. Boleh nggak saya jelaskan? Saya jelaskan, boleh nggak saya jawab melalui penjelasan yang panjang, bukan hanya jawaban iya dan tidak loh. Ya, saya jelaskan. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan malaikat, iblis, Nggak jin. repot tuh, nggak repot. Tidak, tentu tidak. Kalau Tuhan dia Kenapa tidak repot. repot? Kalau Tuhan orang repot katanya. Enggak, begini. Ya, jelas Tuhan di sini menciptakan manusia, jin, iblis, malaikat, ya, untuk berbakti kepadanya, mengikuti perintahnya. Lalu, ya, iblis tidak bersedia bersujud kepada Adam karena merasa lebih mulia. Kalau gitu Tercipta dari ngapain api. diciptain iblis repot kali hidupnya? Ini apa nggak lebih repot dari yang repot, Bang? Tidak repot karena Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Takiyah lagi. Nggak logis banget, serius.
Ya, Kalau kan maha Tuhan kuasa, orang, kok nggak logis? oke. Loh, kalau begitu jawaban dari pertanyaanmu pun itu. Kenapa Tuhan repot-repot? Kan dia maha kuasa. Betul, dia kuasa menunjuk manusia untuk menjadi nabi dan rasul, dipercaya Tidak. untuk menyampaikan apa yang disampaikan Dia oleh Tuhan. Bang, dengar. Dia mau menyatakan dirinya sendiri. Nggak pakai pembantu. Kenapa? Karena Allah saya Al-Qiyamah. Allah saya berdiri sendiri. Allah saya tidak Oke. merepotkan orang. Makanya yang Allah repot itu adalah sesembahanmu. Kenapa? Karena dia merepotkan malaikat. Allah saya tidak merepotkan orang. Paham? Gini, setiap ciptaannya itu punya tugas dan kewajibannya, seperti malaikat. Oke, Bang. Ya, Kembali lagi malaikat ke konteks. Jibril menyampaikan wahyu. Sebentar, Bang. Ya, silakan, Bang prajurit, silakan. Ya, itu kayaknya kita terlalu memaksakan ya untuk saling menggugat jatuhnya di situ ya. Padahal udah ada datanya. Betul, Bang. Iya, betul, Bang. Nah, Bang, gini, betul, ya, Bang. kita kembali Setuju. ke tadi masalah Nabi ya. Eh, Ya, Kenapa nggak bisa baca dan tulis? Sahabatnya bisa dong baca tulis. ini aja belum selesai dulu, Bang. Enggak. Pertanyaan kami ini tentang ketuhanan ya. Kita beriman kepada Tuhan aja lah, Bang. Kalau Nabi manusia, ya. Dia udah Ya, Bang, ya. kalah di situ, Bang prajurit. Dia udah telak karena itu udah Nah, Musa. aku mau nanya dulu. Argumen kami nggak cukup ilmu kami tidak cukup untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin ya, ilmu kami rendah. Iya, aku mau Tapi nanya kami- dulu. iman Aku mau kami nanya kuat. dulu, Kang Ya, silakan, Silo. silakan, Punten. Mangga. Kalau dirimu bilang Allah kami repot-repot, nah kenapa Allahmu menyuruh Jibril untuk mengirim Quran itu ke Muhammad? Kenapa Ya. nggak tuh Allahmu aja langsung, atau mencelikkan mata Muhammad jadi bisa membaca? Ayo, kalau Allahmu maha kamu bilang, Logis. kenapa mencelikkan mata, sedangkan Allah kami, Tuhan kami bisa membangkitkan orang mati, bisa mencelikkan mata yang Itu buta. itu mukjizat namanya dari Tuhan ya. Membangkitkan orang mati itu Loh, mukjizat sekarang kepada Nabi Isa. bukan. Saya bilang, kenapa Allahmu repot-repot nyuruh si Jibril turun dari surga untuk ngomong sama si Muhammad? Kenapa Oke. nggak Allahmu aja yang turun? Kok repot-repot nyuruh Jibril? Ya repot kalau Allah harus turun ke bumi kepada Muhammad, repot. Allah cuma punya kuasa, duduk saja di singgasananya, lalu sampaikan Berarti kepada Allah- Jibril Berarti sampaikan ini Allahmu kepada tidak Muhammad. maha Oke, kuasa, oke. sayang. Seperti Oke, seorang nggak raja, apa-apa. ya. Seperti seorang raja memerintah kepada patihnya, kepada panglimanya untuk menyampaikan kepada orang kepercayaannya. Itu logikanya kan begitu. Allah Oke. cukup duduk Bang, saja di singgasananya, perintahkan malaikat. kenapa gini? Oke, kenapa nggak dia langsung turunkan Quran? Kasih. Itu lebih simpel. Betul, nggak repot-repot. Ya, betul, pertanyaannya tepat. Dan Jawabannya begini. gini Bang, Ya. kenapa? Kenapa tidak Tuhan sendiri membuat kitab itu supaya tidak ada keraguan nih antara sahabat, karena dia satu orang sendiri kan, ya, antara sahabat atau siapapun, dia turunkan langsung, plek, set, baca, semua orang bisa baca. Kenapa nggak gitu aja? Lebih simpel sebenarnya daripada nanti dicurigai, ya kan? Daripada dicurigai Ya, sampai Ya. bikin dia buta huruf gitu ya kan, Ya. sampai Ya. sahabatnya lagi disuruh nulis dan konfirmasinya ini akan sangat panjang kalau dia itu buta huruf. Ya. Padahal jelas-jelas di Al-Bayyinah ayat 2 dia baca ya kan. Kalau di Al-Bayyinah saja sudah mengatakan dia baca mushaf, kenapa tidak sesembahanmu aja menurunkan kitab langsung betul baca gitu aja. Silakan. Karena begini, ya. Islam ini turun pada zaman jahiliyah, pada zaman kebodohan, pada zaman orang-orang berbuat maksiat dan berbuat zolim kepada manusia sama manusia. Ya. Lalu setiap kejadian itu, ya, Allah berfirman untuk disampaikan kepada para manusia di zaman itu, kepada Nabi Muhammad, manusia pilihannya.
yang mana melalui Jibril sebagai penyampai wahyu, ya, penyampai firman Allah kepada Nabi Muhammad itu ya Jibril. Malaikat punya tugas, Jibril menyampaikan wahyu, Atid Raqib mencatat amal baik dan amal buruk, Munkar Nakir yang bertugas menanyai kita di alam kubur, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itu masing-masing ciptaan Allah itu punya tugas. Seperti kita manusia meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa dunia ini tercipta karena Tuhan. Gini bang, Kalau Al-Quran itu, ya bentar dulu bang, kalau Al-Quran itu langsung plek dalam satu buku, ya tiba-tiba Muhammad datang kepada orang-orang pada zaman itu, Muhammad akan dikatakan pendusta. Karena dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi membawa buku yang mana dia berkata bahwa ini firman Allah dan berkata ini isinya kebenaran. Daripada takut menjadi Akan disangkal, apa akan tidak disangkal. lebih baik? Oke. Daripada takut menjadi dusta, apa tidak lebih baik Tuhanmu turun langsung ngasih tahu? Kenapa harus repot Tuhan turun ke bumi kalau Nah, Tuhan punya utusan? Kalau Tuhan punya utusan. Pertama bang, Iya, iya, iya. menghindari fitnah, menghindari fitnah, menghindari Ya. fitnah, Ya, betul, supaya setuju, dia setuju. itu, ya kalau supaya tidak dicurigai Nabi Anda yang buta huruf, ya Ya, harusnya ya. dia datang sendiri dan dia disaksikan oleh banyak orang. Ini lebih wise menurut saya. Begini, ini hanya perkara Al-Quran yang mana isinya tulisan, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Lalu Jangan kami, dibilang orang lagi Islam, dong bang, ya, Nabi Anda ya, tidak lalu, bisa baca karena ya, Al-Bayyinah nggak apa-apa, nggak mengatakan apa-apa. dia Memang baca. kami mengakui, ya, Rasulullah kami tidak pandai membaca dan menulis. Lah itu Lalu, ayatnya bang. iya, oke. Lalu bagaimana kami meyakini? Ya, kami percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Secara logika itu tidak masuk akal. Untuk apa menerima perintah sholat 5 waktu? Di mana langit pertama bertemu Nabi Musa? Katanya Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa sholat itu lebih banyak daripada umatmu sekarang. Maka mintalah keringanan kepada Allah. Makanya sekarang hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, Oke isya. bang, peristiwa Ya. Sidratul Muntaha, Al-Isra, ini ada Ya. saksinya enggak? Memang tidak. Ya ini lebih fitnah lagi dari fitnah nanti Iya, bang. iya. Betul, tapi coba tolong dipikirkan ya. Bagaimana kami umat Islam segitu Makanya banyaknya justru di dunia saya ini tanya, percaya. kok kamu percaya tanpa saksi? Inimu di mana? Justru saya dari tadi mempertanyakan inimu loh Ya. bang. Ya. Bukankah itu yang kita bahas dari tadi? Oke, pertanyaannya kenapa percaya ya kepada Nggak Muhammad? ada, ngabis-ngabisin kuota. Mana? Ya, begini. Kenapa Namanya percaya dia kepada imam. Nabi Muhammad? Karena sedari beliau lahir, beliau dari keturunan yang terhormat di Makkah. Lalu beliau dari semasa kecil sampai dewasa tidak pernah berkata dusta, tidak pernah mulutnya berkata kasar, tidak pernah hatinya atau otaknya berpikir jahat kepada orang lain. Yang mana awal mula Nabi menyampaikan itu pun banyak tentangan, banyak hinaan, bahkan pamannya sendiri pun hendak mencelakainya. Begitu, itu yang kami Apa yang yakini. bisa kamu Dan buktikan kenapa dari kami sini? percaya? Apa yang bisa kamu buktikan hidup ya, dia ketika- perilakunya baik dari sini? Ya, apa itu? Maaf saya nggak bisa melihat tulisannya. Coba siapa yang bisa baca? Dia aku yang baca. Dia Nabi Silakan. Muhammad berwajah masam dan berpaling. Itu Al-Quran. Masam dan berpaling. Ya Ayat duanya saya itu bikin Al-Quran ya. dari mana sumbernya? Nih Saya biar kamu mau tahu Al-Quran. itu ayat satunya. Ini ayat duanya. Nih katamu tadi ceritanya bagus-bagus banget. Ya, Ayat memang. duanya. Anda tahu kenapa mukanya masam kepada siapa? Anda tahu mukanya masam kepada siapa? Enggak, Karena tidak tahu.
Tunanetra Abdullah tanda kurung ya Hah? bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Oke. Ini akhlak yang seperti apa kepada orang buta mukanya asam? Stop menceritakan yang baik-baik, yang di depan mata ini apa? Ya, entah itu sumbernya Al-Quran apa saya belum tahu. Itu tolong sebutkan, Abasa, nanti saya cari tahu. Abasa, ini Quran. Quran. Abasa ya, Abasa ya, Abasa ayat 1 dan 2 ya. sampai 2. Oke, nanti setelah ini, setelah turun dari sini saya cari tahu itu, dan insya Allah nanti ke depan atau besok mungkin kita ketemu lagi, kita bahas Itu kan ini. tadi apa saya? Ya, oke. Menjalo ama. Mama yudikalah lau yasaka itu kan. Begini, kenapa kami percaya kepada Nabi Muhammad? Ya, karena riwayat beliau ini, beliau kan saya pernah dengar ya bahwa jarak antara Yesus dan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Tentunya Nabi Muhammad hidup lebih di zaman lebih modern dengan tulisan-tulisan dan buku-buku tentunya ya. Bisa lah ada orang-orang yang bisa menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Dan itu kuat di tanah Arab. Bagaimana seantero tanah Arab ini sampai ke Mesir, sampai kemana-mana ya, itu bisa seluruhnya meyakini cerita dari mulut ke mulut tentang Nabi Muhammad, sehingga sampailah ke tanah air kita Indonesia melalui wali. Oke. Kan begitu. Oke. Dan kami meyakini ya, meyakini bukan hanya cerita fiktif belaka, Aku boleh bertanya. karena sejarahnya ada melalui hadis-hadis. Islam tidak hanya Al-Quran ya, ada hadis, ada Sapina, ada Tijan, ada Jurumiyah. Tolong pelajari itu juga kalau mau cari tahu tentang Islam. Aku boleh bertanya nggak, Bang? Silahkan bang. Kita bergantian bicaranya, enak bang. Ya. Nabi Muhammad itu dijuluki Nabi apa, Bang? Nabi Muhammad itu julukannya ya Al-Mu'minin, ya orang yang dipercaya, karena beliau memang bisa dipercaya. Oke, atau nabi pendidikan lah kalau istilahnya, banyak aku bilang ya, banyak aku cari tahu gitu loh. Benar nggak? Saya nggak tahu kalau Nabi pendidikan ya, mungkin karena begini, dari beberapa yang kita dengar bahwa orang-orang Eropa dan Amerika pun membedah Al-Quran untuk mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi, bahkan katanya Neil Armstrong pergi ke bulan pun setelah membedah Al-Quran. Neil Armstrong? Ya, Bang, iya, Bang, iya, coba cari tahu. Itu Bang. pun yang saya dengar ya, Bang, yang saya Bang, dengar. Jangan asal dengar, jangan asal Bang, dengar. belum ada yang ke bulan. Aduh, ini udah parah banget. Bang. Iya. Oh, udah Oke, ngawur. silakan Ada yang pernah- cari tahu, silakan cari Belum tahu. pernah ada yang ke bulan, Bang. Itu konspirasi NASA. Itu dari- Begitupun saya, tapi yang saya dengar kan begitu. Yang apa yang saya dengar saya sampaikan di sini. Boleh dong, sah dong. Ya, oke, ya sah gitu. Tapi aku pertegas lagi ya. Salah. Silakan kalau percaya atau tidak. Ya, silakan cari tahu. Ya, kalau ke bulan itu nggak ada, Bang. Kalau ada mah dari sekarang teknologi makin canggih, makin cepat. Elon Musk aja tuh ke apa? Ke lingkungan tuh menciptakan jet segala macam, belum masih ada yang gagal gitu loh ya. Secanggihnya zaman sekarang gitu loh. Ya tolak ukurnya gitu dulu, Bang ya. Tolak ukur logika kita. Iya. Cenderung berubah, cenderung di-upgrade. Abang punya HP dulu, HP tulalit, sekarang HP canggih gitu loh. Ya masa Ya. dulu bisa ke bulan sekarang nggak bisa? Ya itu hanya konspirasi, oke? Lebih dalam lah kalau kita bedah itu ke sains. Nah, Nabi itu kenapa? Yang menjadi pertanyaan aku, Bang, Nabi Muhammad itu Nabi mencerdaskan, katanya Nabi minion segala macam, tapi tidak bisa baca tulis. Kalau seandainya aku di akhir nanti ditanya malaikat, aku bisa dong menyalahkan itu. Nabinya jangan bisa baca tulis, jangan salahkan aku dong, suruh baca kitab, aku nggak mau. Pertanyaan malaikat itu adanya di alam kubur. Oke, Tidak kan nanti- akan bertanya tentang apa isi Al-Quran, tidak akan ditanyai tentang bagaimana Nabi kisi-kisinya, Muhammad Bang. percaya. Ya, Kan kisi-kisinya ada, kata tuh di dalam kubur penuh ada kisi-kisinya gitu lah. Nanti akan ditanya siapa Tuhanmu, bla bla, itu ada bocorannya, Bang. iya, tentu. Tapi walau bagaimanapun kita tahu jawabannya ya. Man robuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Walaupun kita menghafal itu semasa di dunia, ketika mati bukan kita yang menjawab, karena tubuh ini apa? Semuanya dijawab oleh batin kita, roh kita. Ya, bukan kita menghafal nih secara manusia, tapi ketika kita di alam kubur itu tubuh ini menjadi mayat. Bukan kita menghafal, otak kita simpan terus
lalu bisa menjawab pertanyaan malaikat, tidak seperti itu. Tetap Iya, saja Bang. hafal Agak pertanyaan-pertanyaan itu, tapi berbuat terlalu dalam. berbuat Iya, dosa Bang. ya tetap aja mendapatkan azab tentunya. Iya, aku jadi pertanyakan gitu loh, Bang. Jadi kan ibaratnya aku Ya. nggak baca kitab, aku fair-fair aja dong gitu loh. Nabi aja nggak bisa baca tulis gitu loh ibaratnya. Makanya kan Oke. itu bodoh jatuhnya. Ya, memang ya silakanlah, perdebatan kita nggak bakalan selesai kalau kita selalu berargumen, karena yang ditunjukkan host tadi tentang surat Al-Baqarah dan juga argumen saya tetap kekeh bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Silahkan Ya. dicari tahu, ya silahkan dicari tahu dari sumber yang lebih tepat dan bisa dipercaya. Tapi kami mempercayai itu, kami mempercayai itu sampai kapanpun. Oh, waduh. Tidak bisa membaca dan menulis. Kami percaya, kami fanatik. Ya. Nah, sekarang saya balik bertanya ya kepada teman-teman ya mengenai Tuhan Yesus. Karena menurut kami itu bukan Tuhan, tapi nabi, manusia biasa, Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Maria. Bang, kalau abang Sebenarnya fanatik, kenapa abang hadir di sini, Bang? Bang, kalau abang fanatik, kenapa abang hadir di sini? Jadi kayak nggak bermutu gitu loh, Bang, nggak berbobot gitu loh. Begini Bang, saya ini akunnya aja akun baru bikin Bang. Saya nggak punya TikTok Bang. Kenapa saya bikin akun TikTok? Saya hanya nonton snack video dan banyak sekali ya saya perhatikan di snack video ini tentang bagaimana perdebatan antara kita, antara Muslim dan Kristen ini yang menurut saya terlalu apa ya Bang ya? Yang fanatik itu Ya. iblis, Bang. Menurut aku yang fanatik itu iblis. Karena apa? Nggak ada rendah hati, Bang. Betul kan? Dia tuh tetap percaya, walaupun salah bodoh amat, disuruh sujud pun gue gak mau. Itu kan ibaratnya begitu. Ya tapi ya Berarti itu iblis dong. Berarti fanatik abang itu tuh, gini loh Bang. berarti sifat iblis Fanatik dong, itu Bang. seperti enggak dong Bang, gini Bang. Fanatik itu artinya kita mencintai kepada sesuatu. Saya mencintai Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, ya. Oke, kalau itu salah. Fans berat, katakanlah fans, fanatik fans, kan begitu Bang. Ya enggak? Bukan fanatik itu mencintai diri sendiri, itu egois Bang namanya Bang. Gini ya Bang, aku memberontak ini Bang. Tuh aku tuh gimana? Aku tuh orangnya kritis Bang, tapi kan aku tuh nggak memihak ke siapapun di sini Bang. Aku tuh netral gitu loh Bang. Iya, silakan Bang. Ya, kita tuh tapi kan kalau udah mengacu kepada konteks fanatik, itu sama ibaratnya kita bicara dengan orang gila, orang pintar, profesor pun bicara dengan orang gila. Yang gila tuh bukan Dulu, Bang. orang gila itu profesor gitu. Karena profesor itu enggak. Fanatik itu apa Bang? Definisi fanatik itu apa sih Bang? Tolong kasih tahu saya yang kurang paham Bang. Saya kurang paham. Bang, fanatik Oke, itu Bang. silakan Abang jelaskan definisi tidak fanatik. mau terbuka, tidak mau menerima selain apa yang diimani lagi Bang. Tuh bodoh amat mau itu benar apa salah. Ini percayaan saya. Gitu Bang, nggak mau terbuka, nggak mau diajak berdiskusi Bang. Itu disebut fanatik dan bukan untuk diajak berdiskusi. Ya, kami mau di sini ya. Abang tanya kenapa saya ada di sini kalau Abang fanatik kan begitu. Ya. Iya. Nah, karena di sini saya mau berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Iya, tapi kan Itulah tadi kenapa itu saya di nggak sini. selesai tadi Bang gitu loh. Dengan tadi itu udah padahal kalau setuju atau tidak setuju dulu gitu loh. Ada tadi lempar-lempar, sepakat dulu, akan deal di situ. Oh ya, terus kita akan memulai pembahasan baru dengan cara apa? Dengan cara memahami konteks Nah, ayat sekarang Bang, saya balikan dulu deh sama Abang ya. Saya balikan dulu sama Abang. Bagaimana keyakinan Abang kepada Yesus kalau saya bilang itu manusia bukan Tuhan, tapi Abang juga tetap mengatakan bahwa itu Tuhan. Bukankah serupa dengan saya? Aku agnostik Bang. Ya, aku tuh belajar. Oke, kita kepada teman-teman yang meyakini Yesus lah ya. Oke. Tentunya mereka pun akan mengatakan bahwa itu Yesus, sedangkan menurut saya bukan. Artinya kita di sini sama-sama Bang. Argumen kita tetap pada keimanan, keyakinan. Itu yang disebut fanatik. Menurut saya loh ya, orang bodoh ya Bang ya. Abang aja mengakui bodoh gitu loh Bang. Jadi saya memang orang bodoh Bang, tapi sedikit tentang pengetahuan saya beragama. Bang, Ya. Kenapa nggak saya ada orang bodoh, nggak ada orang silakan. pintar Bang. Pahami dulu, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang pintar. Orang bodoh itu karena nggak belajar. Orang pintar itu karena belajar. Makanya yuk sama-sama kita belajar. Terima kasih ajakannya. Ya, saya dengan senang hati mau belajar bersama-sama. Tapi di sini kan kita sharing ya, namanya bertukar pikiran. Bukan sebenarnya ya, kalau memang kita mau sharing, tolong juga kami menghargai ya. Bang Cilok, Seperti di Al-Quran. Bang Cilok, maaf aku Ya. nanya nih ya Bang. Waktu iblis ya
disuruh sujud dia nggak mau ngeles. Itu salah kan? Iya. Ya. Iya. Waktu dia melakukan kesalahan, iblis ngaku nggak? Dia mengakui dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dan dia bersedia dihukum oleh Allah asalkan ya dia bernegosiasi dengan Allah asalkan saya mengganggu umatnya keturunannya Adam. Oh, berarti ada benefit dong di situ dong. Kenapa? Berarti ada benefit di situ dong yang disetujui, disepakati. Ada kesepakatan. Ya, ada. Konsekuensinya adalah neraka untuk iblis. Tidak lagi di surga. Itulah kenapa Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ya, neraka bagi mereka kan apa, Bang? Kenapa? Ya, neraka bagi iblis itu apa? Aku tanya sama, Bang. Kalau manusia kan neraka itu kan suatu penyiksaan. Kalau bagi mereka itu apa, Bang? Ya sama penyiksaan. Hah? Kok mereka ngajak orang hal-hal yang senang, duniawi, gitu? Karena begini. Iblis merasa lebih mulia tercipta dari api, Nabi Adam hanya sekedar dari seonggok tanah. Kenapa gua lebih mulia dari api yang berkobar dan bercahaya harus bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah? Itu kesombongan. Fanatik, Bang. Kesombongan iblis. Ya, kesombongan iblis. Ya. Dia tidak mau, Apa dia bedanya tidak iblis bersedia. dengan manusia, Dia Bang? melanggar perintah Tuhan secara langsung. Apa bedanya iblis dengan manusia, Bang? Yang nggak ada di iblis apa, Bang? Iblis lebih sempurna dari manusia secara keseluruhan. Oh, Iya. shit. Iya. Iblis berakal, iblis berilmu. Tapi wujudnya Manusia mana, Bang? juga Lebih berakal, panjang dari Bang. manusia. Wujudnya mana, Bang? Wujudnya mana? Nah, kalau kalian bertanya iblis wujudnya mana, Oke. Ya. Kan sempurna. Kan itu. melihat tidak kejadian-kejadian di dunia ini yang manusia berbuat jahat. Oke, itu iblis itu. Yakin tidak bahwa manusia itu sejak lahir sudah jahat? Ya tidak. Disekolahkan. Ya, ketika dia sudah akil balik, ya, ketika Gimana dia sudah mau jahat, berakil balik. merangka aja belum bisa, masih bisa Betul, jadi betul. Ya, dengarkan dulu Bang Prajurit. Oke, Ya. oke. Oke. Dan saya akan jawab iblis itu seperti apa. Ya. Manusia lahir ini merangkak aja nggak bisa. Bagaimana kemudian hari ini setelah dewasa dia menjadi manusia yang jahat? Ya. Karena bisikan iblis merasuk di dalam setiap manusia itu ada 40 iblis. Udah kayak dongeng ya. Terkadang saya sendiri pun bukan dongeng, Bang. Ya, terkadang saya sendiri Data pun dari mana, Bang? merasa Data dari mana? Data dari mana? data ya. Data dari mana? Ya, tentunya Ya. kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz kami, ya. Bukan Nah, kan? Dengar dulu ya. Tolong dengar dulu sampai saya selesai dulu, ya. Oke, siap, maaf. Karena kami percaya bahwa Allah tidak menciptakan jin, malaikat, iblis, manusia, dan banyak lagi makhluk hidup lainnya ya seperti hewan ya. Nah, lalu bagaimana kami tahu bentuknya iblis, jin itu seperti apa?